Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah surgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Kemenangan di atas kesukaran. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena waktu yang istimewa ini kami akan gunakan untuk memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." Saudaraku, pada masa yang sukar ini kita perlu saling mendorong dan menghibur satu dengan yang lain. Pencobaan-pencobaan iblis kini sudah lebih besar daripada yang sudah-sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah sangat singkat dan bahwa dengan sangat cepat setiap perkara akan diputuskan, apakah demi kehidupan atau demi kematian. Tidak ada waktu sekarang untuk tenggelam di bawah keputusasaan dan kesukaran. Kita harus menanggung segala kepicikan kita dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk segala kesukaran kita, dan walaupun kesukaran tersebut lebih besar daripada yang sudah-sudah, namun jikalau kita bersandar sepenuhnya pada Allah, maka kita dapat mengalahkan setiap pencobaan dan melalui kasih karunia-Nya beroleh kemenangan. Jikalau kita mengatasi kesukaran dan memperoleh kemenangan atas pencobaan-pencobaan iblis, maka kita menahan kesukaran iman kita yang lebih berharga daripada emas dan menjadi lebih kuat serta lebih baik persiapan untuk menghadapi yang berikutnya. Tetapi jikalau kita tenggelam dan menyerah kepada pencobaan-pencobaan iblis, maka kita akan menjadi lemah dan tidak akan memperoleh pahala untuk kesukaran itu dan tidak akan begitu siap untuk menghadapi yang berikutnya. Dengan cara ini, kita akan menjadi lebih lemah dan semakin lemah sampai kita tertawan oleh iblis sesuai dengan kehendaknya. Kita harus memakai kelengkapan senjata Allah dan siap pada setiap saat untuk berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apabila pencobaan dan kesukaran menimpa kita, marilah kita pergi kepada Allah dan berseru kepadanya dalam doa. Ia tidak akan menyuruh kita pulang dengan tangan kosong, tetapi akan memberi kita karunia dan kekuatan untuk menang dan untuk mematahkan semua kekuatan musuh. Aduh, sekiranya semua orang dapat melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang benar dan menanggung kesukaran sebagai serdadu Yesus yang baik, maka Israel akan melangkah maju, kuat di dalam Allah dan di dalam kuasa kebesarannya. Allah menunjukkan kepada saya bahwa Ia memberi umatnya minum dari cawan yang pahit untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Itu adalah tegukan yang pahit, dan mereka dapat menambah kepahitannya dengan bersungut-sungut, mengeluh, dan merajuk. Tetapi mereka yang menerimanya harus meminum tegukan yang lain, karena yang pertama tidak membawa pengaruh sesuai dengan yang direncanakannya terhadap hati. Kalau yang kedua tidak membuahkan hasil pekerjaan itu, maka harus ada yang lain, dan yang lain sampai memberikan hasil seperti yang direncanakan, atau dibiarkan hati itu menjadi kotor dan bernoda. Saya melihat bahwa cawan yang pahit ini dapat dimaniskan dengan kesabaran, ketabahan, dan doa, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan di dalam hati mereka yang menerimanya, dan Allah akan dipuji dan dimuliakan.
Kiranya Tuhan akan berkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena saat ini kami boleh dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan berkarya bagi-Mu hari ini. Tuntun kami, arahkan langkah kaki kami, agar kami selalu melangkahkan kaki kami di jalan yang benar. Dan kami juga boleh menerima setiap kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Ini akan tetap motivasi kami untuk tetap setia dan terus setia sampai Engkau datang. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Biarlah Engkau tetap tuntun mereka ke dalam segala kebenaran. Engkau berkati semua rencana kerja mereka. Apa yang mereka lakukan hari ini ada sukses yang mereka raih. Bapa, Engkau tetap lindungi mereka di masa-masa krisis ini. Engkau tetap pagari mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka boleh melalui masa-masa yang sulit dengan penuh kemenangan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya di dalam pengendalian-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.